Anda masih menyaksikan Kompas Pekan bersama saya Tile Reabella. Saudara, kami hadirkan perkembangan kasus ijazah Jokowi. Penyidik Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan untuk laporan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong. Apakah akan segera muncul nama tersangka dalam kasus ini? Kami ulas selengkapnya berikut ini. Analisis teknis ya, ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan untuk laporan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong. Penyidik menyebut telah menemukan unsur pidana dalam laporan Jokowi soal pencemaran nama baik. Tak hanya itu, 3 laporan dari Pradi Bersatu soal dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi oleh Roy Suryo CS juga naik ke tahap penyidikan. Meski begitu, polisi belum mengumumkan nama tersangka. Hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Sebelumnya Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan dugaan penghasutan ijazah palsu Jokowi dengan memanggil terlapor Roy Suryo CS pada Senin 7 Juli lalu. Roy yang sempat memilih tak penuhi panggilan polisi akhirnya datang pada Senin lalu karena dalam surat pemanggilan sudah ada status terlapor. Namun, ia heran dengan pihak pelapor yang menggunakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Karena menurutnya harus ada korban yang merasa dihasut jika ingin melaporkan seseorang dengan pasal 160 KUHP. Karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lukusnya. Tapi tempus dan lukusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Usai memeriksa terlapor Roy Suryo CS, penyidik Polda melanjutkan pemanggilan pihak pelapor dari Pradi Bersatu Ade Darmawan. Ade mengklaim sikap dan pernyataan Roy Suryo CS di Barreskrim saat gelar perkara khusus adalah bukti upaya penghasutan kepada publik. Selain itu, 50 bukti penghasutan Roy CS sudah ia serahkan ke penyidik. Justru kalau dia habis diperiksa Roy Suryo CS, kemudian ada pemanggilan lagi terhadap pelapor, itu tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya selamat sebentar lagi naik. Pemanggilan klarifikasi para pihak ini buntut pelimpahan 5 laporan di sejumlah polres di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok. Roy Suryo CS dilaporkan dengan pasal penyebaran ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, penyebaran informasi bohong, dan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan. Sementara di ranah perdata, Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan eksepsi tergugat, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal itu terungkap dalam putusan sela kasus gugatan ijazah Jokowi Kamis lalu. Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang dikabulkan itu jadi putusan akhir dalam perkara ini. Tapi, pihak penggugat punya waktu 14 hari bagi penggugat untuk ajukan banding. Yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya.
Sehingga dengan ada putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik kecewa karena Pengadilan Negeri Surakarta menggugurkan gugatan perdatanya. Namun ia akan mengajukan banding pekan depan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Taufik bilang pihaknya sudah menyiapkan sejumlah hal untuk memperkuat memori bandingnya. Sesuai ketentuan undang-undang, ia pun punya waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Kemungkinan besar saya ajukannya hari Senin. Prosedur banding itu kan 14 hari. Jadi kami masih memiliki waktu dari kemarin sampai 14 hari. Itu hitungannya hari kerja, artinya Sabtu Minggu tidak dihitung. Prosedurnya saya harus membuat surat kuasa dulu. Keharapan dengan banding, masa sih ijazah itu sampai kiamat tidak muncul begitu loh. Pasca gugatannya tak dilanjutkan pengadilan, penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik juga menyiapkan gugatan baru. Kali ini, Taufik akan menggugat Universitas Gadjah Mada dan Komisi Pemilihan Umum. Usai jeda, merespon usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meminta semua pihak harus menghormati hasil pemilu. Sudah adakah tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran yang diajukan Forum Purnawirawan PNI? Sesaat lagi di Kompas Sepekan.